pagi kepada Ibu Riri selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal dan teman-teman saya yang melihat video ini. Dalam kesempatan hari ini, perkenalkan, nama saya Robert Andrea Gugus Pertama dari jurusan Manajemen Keuangan A. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu berupa analisis fundamental dan teknikal dari saham Telekomunikasi Indonesia Persero atau TLKM. Kita melihat analisis fundamental dan teknikal dari masing-masing saham. Perkenankan saya untuk memberikan alasan atau dasar yang menjadi alasan saya untuk memilih perusahaan Telkomsel. Pertama-tama, bila kita melihat 6 bulan belakangan ini, kita dapat melihat bahwa pasar itu bergerak secara ekstrim. Dimulai dengan pemilu pada tahun kemarin yang sedikit banyak pasti akan mengaruhi pasar saham. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2020, tepatnya pada kurang lebih pada bulan Maret, Indonesia mengalami wabah corona. Kedua hal tersebut sangat memengaruhi pergerakan di pasar modal, sehingga investor ataupun orang yang ingin menanamkan modal pada pasar modal perlu memikirkan strategi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari dana yang sudah diinvestasikan. Pada slide yang selanjutnya, kita dapat melihat di slide tersebut terdapat data mengenai pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar selama 1 tahun terakhir. Kemudian terdapat gambar mengenai pergerakan indeks harga saham gabungan. Pada gambar di PPT menunjukkan bagaimana pengaruh adanya wabah COVID-19 yang memengaruhi nilai tukar rupiah dan IHSG. Pasar Indonesia pertama terkena imbas dari COVID dengan membuat nilai IHSG anjlok di angka 3989 pada 24 April 2020. Kemudian dilanjutkan dengan rupiah yang menurun dan menyentuh angka 16.741 per US dollar pada tahun 2020. Melamahnya nilai tukar dan anjloknya IHSG ditambah dengan anjuran pemerintah untuk bekerja di rumah atau dengan istilah work from home membuat perekonomian Indonesia lumpuh. Banyak karyawan yang di PHK, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak dapat beroperasi dan akhirnya mengalami kebangkrutan, dan ada dampak-dampak lainnya. Seiring berjalannya waktu, masing-masing perusahaan terdaftar pada pasar modal menerapkan strategi tersendiri untuk membuat harga saham tidak terus mengalami penurunan. Beberapa perusahaan ada yang melakukan aksi buyback untuk menekan penurunan harga saham yang sangat ekstrim pada saat awal adanya virus corona. Saat wabah COVID-19, salah satu perusahaan yang masih bergerak dengan baik adalah perusahaan komunikasi. Karena dengan anjuran pemerintah yang untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, sehingga masyarakat Indonesia memerlukan akses komunikasi yang lebih, memerlukan jaringan atau memerlukan kuota internet yang lebih banyak daripada hari-hari biasanya, sehingga perusahaan telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, XL, dan Smartfren dapat bertahan pada bursa saham selama adanya wabah COVID-19 ini. Pada slide yang selanjutnya, saya memberikan dua pemberitaan yang diposting oleh investasi.kontan.co.id dan investing.com. Pada pemberitaan yang pertama dapat disimpulkan bahwa salah satu industri yang dapat bertahan melawan terjangan COVID-19 adalah industri telekomunikasi, karena permintaan dari masyarakat mengenai komunikasi yang terus meningkat dari hari ke harinya akibat dari efek work from home. Yang kedua, menurut pemberitaan pada investing.com dapat disimpulkan bahwa pergerakan saham yang paling menguntungkan adalah perusahaan TLKM atau Telkomsel dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya seperti Indosat, XL, dan Smartfren. Sehingga dengan dua pemberitaan tersebut menambah keyakinan saya untuk membeli saham TLKM. Selanjutnya kita akan membahas
profil singkat dari perusahaan Telkom. PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau Telkom adalah bidang usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan jasa teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia, yaitu sebesar 52,09%, sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan di Bursa Efek New York dengan kode TLKM untuk Bursa Efek Indonesia dan kode TLK untuk Bursa Efek New York. Selanjutnya terdapat gambar mengenai struktur Telkom Group. Pada gambar tersebut dapat dilihat bidang-bidang usaha yang dimiliki oleh Telkom Indonesia. Lalu kita akan masuk ke analisis fundamental dari PT Telkom Indonesia. Pada analisis fundamental saya menggunakan analisis neraca keuangan, yang kedua analisis laporan laba rugi, kemudian yang ketiga terdapat analisis rasio, yang di situ terdapat ROA, ROE dan ROI, dan yang keempat analisis laporan arus kas. Yang terakhir saya juga menggunakan analisis dividen. Analisis fundamental yang pertama adalah analisis laporan neraca. Pada gambar yang sudah disediakan menunjukkan pergerakan neraca keuangan dari Telkom pada tahun 2015 sampai 2018. Berdasarkan grafik tersebut, pergerakan neraca dari tahun 2015 sampai 2018 lalu mengalami peningkatan. Hal itu menandakan adanya prospek dan kinerja bagus dari perusahaan. Total aset yang dimiliki oleh Telkom juga selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilihat pertumbuhan positif dari segi aset. Pada gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat rasio cepat atau quick ratio dan rasio lancar atau current ratio yang masing-masing bernilai 0,82 dan 0,84. Kedua rasio tersebut yang nilainya hampir mendekati 1, artinya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban cukup baik atau dikatakan liquid. Selanjutnya, pada gambar tersebut juga diperlihatkan persentase total hutang dengan ekuitas sebesar 51,01%. Cukup tinggi menurut saya, namun menurut saya itu masih dalam batas wajar. Dan saya yakin Telkom memiliki kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya. Dari gambar tersebut, pada analisis pertama dapat saya simpulkan bahwa TLKM layak beli. Namun, kita perlu melihat analisis-analisis lainnya untuk lebih memperkuat alasan untuk membeli saham TLKM. Analisis fundamental kedua yang dilakukan adalah analisis laporan laba rugi. Pada grafik yang sudah ada pada PPT menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan Telkom pada tahun 2015 sampai 2018 selalu mengalami kenaikan. Namun laba bersih yang diterima mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018. Tapi menurut saya hal tersebut masih dapat bisa ditoleransi karena penurunannya tidak terlalu signifikan. Selanjutnya pada gambar tersebut juga diberikan persentase dari ROI atau Return on Investment sebesar 20,82%, yang artinya tingkat efisiensi dari kinerja investasi yang dilakukan oleh Telkom cukup baik bila dibandingkan dengan rival Telkom dengan sektor sesama. Menurut investing.com, ROI saham ISAT hanya 4,6%, sehingga selisihnya sangat jauh bila dibandingkan dengan Telkom dari segi efisiensi investasi. Dari kesimpulan saya berdasarkan analisis laporan laba rugi bahwa saham Telkom layak beli bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain di sektor yang sama. Analisis fundamental yang selanjutnya adalah melakukan analisis rasio keuangan pada perusahaan Telkom, khususnya untuk rasio ROA dan ROE. Pada gambar yang sudah disediakan pada PPT dapat dilihat secara jelas bahwa rasio ROA dan ROE menunjukkan presentasi yang tinggi. Ini dapat menjadi modal positif bagi perusahaan untuk menarik investor untuk membeli saham Telkom.
ROA dan ROE dengan presentasi yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk mengelola setiap aset dan modal yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat memberikan imbal hasil yang baik kepada investor. Selain itu, kinerja perusahaan Telkom juga bisa dikatakan stabil karena persentase TTM atau kinerja 4 kuartal terakhir dengan kinerja rata-rata 5 tahun terakhir memiliki selisih yang tidak jauh berbeda, sehingga dengan melihat analisis rasio ROA dan ROE, saya berpendapat analisis saham Telkom layak beli. Analisis fundamental yang keempat adalah analisis perubahan arus kas. Setelah melihat laporan dan rasio keuangan dari perusahaan TLKM, selanjutnya kita akan melihat perubahan arus kas dari perusahaan Telkom. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 menunjukkan adanya perubahan kas ke arah yang negatif dan semakin bertambah. Menurut saya, setelah melihat rasio ROA dan ROE dan ROI dari perusahaan Telkom memiliki kepercayaan diri dengan kinerjanya untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, kinerja dari Telkom cenderung stabil antara TTM dan rata-rata 5 tahun, sehingga beberapa tahun belakangan Telkom memilih untuk memperbanyak investasi dan artinya Telkom memiliki proyek-proyek besar ke depannya. Selain itu, penerimaan kas dari operasi yang dilakukan oleh Telkom juga tinggi dan cenderung naik dari tahun ke tahun. Dengan banyaknya investasi yang dilakukan oleh Telkom dan tripod kinerja yang baik, ini dapat dijadikan sebagai sinyal positif dari perusahaan kepada investor untuk berinvestasi pada saham Telkom. Analisis fundamental yang terakhir adalah dengan melihat dividen yang dibagikan oleh perusahaan Telkom. Pada gambar yang ada pada PPT menunjukkan persentase imbal hasil saham yang ditanamkan oleh investor. Dari tahun ke tahun, persentase pembagian dividen selalu naik dan pada tahun 2019, persentase pembagian dividen sebesar 5,18% bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Pembagian dividen tahun 2019 ini cukup tinggi untuk perusahaan Telkom, sehingga hal ini berpengaruh positif bagi perusahaan karena dengan membayarkan dividen yang tinggi dapat meningkatkan royalitas investor dan mengundang investor lain untuk berinvestasi di perusahaan Telkom. Sehingga dari persentase dividen, saya berpendapat bahwa saham Telkom layak beli. Kemudian kita akan masuk untuk melihat analisis teknikal dari perusahaan Telkom. Analisis teknikal yang saya gunakan adalah yang pertama dengan melihat analisis MACD. Yang kedua saya menggunakan analisis RSI, dan yang terakhir saya menggunakan analisis on balance volume untuk melihat saham Telkom. Analisis teknikal pertama yang saya gunakan adalah menggunakan analisis MACD. Pada analisis MACD terhadap 3 bagian, yaitu signal line, yaitu merupakan garis yang berwarna merah, kemudian MACD line yang merupakan garis berwarna biru, dan yang ketiga MACD histogram yang merupakan histogram yang berwarna merah. Pada gambar yang sudah ada pada PPT dapat dilihat bahwa pada bulan Maret, tepatnya pada saat awal-awal virus COVID-19 itu memasuki Indonesia, perusahaan TLKM atau saham TLKM mengalami tren bearish. Tren bearish dapat dilihat ketika garis biru atau MACD line di bawah garis merah atau signal line. Tren bearish ini mulai mengalami rebound pada akhir April yang dapat dilihat di mana pada saat awal bulan April garis biru bergerak ke atas garis merah yang memiliki arti bahwa saham dari TLKM mengalami tren bullish. Pada grafik MACD histogram dapat dilihat bahwa histogram cenderung hampir mirip dengan garis MACD dan signal line, di mana pada menjelang awal bulan April 2020 saham Telkom mengalami tren bullish dan atau layak beli, sehingga secara keseluruhan saham Telkom layak beli karena sedang berada dalam tren positif. Analisis teknikal yang kedua adalah analisis RSI.
pada gambar yang sudah ada pada PPT, di mana terdapat candlestick dan grafik RSI menunjukkan bahwa pada awal tahun 2020 grafik RSI relatif stabil dengan tidak melewati garis overbeli dan garis overjual. Namun pada saat pertengahan Maret 2020, seperti yang terjadi pada indikator MACD, grafik RSI juga menunjukkan adanya tren negatif. Hal ini tentu disebabkan karena adanya pandemi corona. Setelah mengalami tren jual yang cukup panjang, akhirnya pada awal bulan April, saham Telkom kembali ke jalur yang stabil dan hampir menyentuh garis overbeli pada bulan Mei 2020. Sehingga yang saya dapat simpulkan dari grafik RSI adalah bahwa saham Telkom ini layak beli karena sedang dalam tren beli yang cukup baik. Analisis teknikal yang terakhir adalah dengan menggunakan indikator on balance volume. Indikator on balance volume sendiri digunakan untuk melihat volume pembelian saham yang dilakukan oleh investor. Bila melihat sekilas grafik OPF pada perusahaan Telkom, dilihat bahwa grafik OPF mengikuti pergerakan dari candlestick. Grafik tersebut menunjukkan bahwa ketika harga saham mengalami penurunan atau bearish pada awal bulan Maret, maka volume beli yang dilakukan investor pun ikut turun, dan ketika terjadinya rebound pada pertengahan bulan Maret, terjadi peningkatan volume beli. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku jumlah volume beli yang dilakukan oleh investor memiliki hubungan positif dengan naik turunnya harga saham Telkom. Kesimpulannya, setelah kita melihat analisis fundamental dan analisis teknikal dari perusahaan Telkom, dapat saya simpulkan bahwa secara fundamental dari Telkom layak untuk dibeli walaupun di tengah pandemi corona seperti ini. Hal ini dikarenakan bila kita melihat data historis dari beberapa tahun yang lalu, perusahaan Telkom memiliki kinerja yang baik dan stabil. Selain itu, perusahaan Telkom memiliki rasio-rasio keuangan yang lebih efektif dari segi kinerja bila dibandingkan dengan perusahaan lain, baik dari sektor yang sejenis maupun di luar sektor yang lain. Dan secara teknikal, membeli saham Telkom pada saat pandemi corona seperti ini masih terdapat ketidakpastian pada pasar. Namun Telkom masih dapat bergerak rebound setelah adanya tren bearish pada pertengahan Maret. Dan sampai makalah ini dibuat, saham Telkom cenderung stabil dan menguat dibandingkan dengan emiten di sektor yang lainnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal dari perusahaan Telkom. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Riri dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan selamat pagi.